Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, para pencinta channel Anak Rantau Official ini. Kita akan bacakan berita yang lagi viral juga tentang polling Iwan Fals. Nah, polling Iwan Fals ini tentang siapa calon presiden yang akan dipilih. Jadi ada tiga ya. Ada tiga calon presiden yang secara elektabilitas selama ini tiga besar. Jadi ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi Bang Iwan ini bikin polling di Twitter ya. Ini lagi viral, lagi rame. Ya, siapa pemenangnya di polling Bang Iwan Fals? Jadi kita bacakan dari wartaekonomi.co.id. Kita bacakan. Lagi-lagi nggak ada yang bisa kalahkan Anies Baswedan dalam polling capres pilihan di Twitter. Kali ini Iwan Fals buktikan sendiri. Warta Ekonomi Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memuncaki posisi teratas sebagai calon presiden favorit warganet dalam polling yang dibuat oleh musisi legendaris Iwan Fals. Lewat polling akun Twitter @iwanfals, Anies berhasil meraih suara sebanyak 61,6% dari total 34.444 partisipan pemilih. Polling tersebut ditutup pada Kamis 6 Oktober 2022. Posisi kedua diduduki oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meraih perolehan suara sebesar 19,1%. Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berada di posisi ketiga dengan raihan suara sebesar 5,7%. Sementara 13,6% tidak memilih di antara ketiganya. Sebelumnya, akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC membuat polling seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pemilihan Anda? Berdasarkan data 56.000 voters ikut berpartisipasi dalam polling ILC underscore polling ILC tersebut. Polling tersebut dilakukan secara terbuka dengan menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling 2 hari, yakni Sabtu jam 9.00 sampai Senin jam 9.00 kemarin. Dalam polling itu 77% voters memilih Anies Baswedan, disusul Ganjar Pranowo sebesar 14%. Kemudian Prabowo Subianto sebesar 9%. Nah, jadi itu berita dari wartaekonomi.co.id. Jadi Iwan Fals sendiri juga membuktikan siapa calon presiden yang akan dipilih warganet berdasarkan polling di Twitter Iwan Fals. Di ILC juga mayoritas voters memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Survei SMRC juga ketika head to head antara Pak Anies dan Pak Ganjar, maka pemenang pemilihnya adalah Pak Anies. Walaupun dalam survei itu pemilih milenial. Nah, di sini kita lihat bagaimana antusiasnya masyarakat
bagaimana antusiasnya netizen-netizen Indonesia menginginkan pemimpin yang amanah, yang istiqomah, yang beretika, yang berkepribadian yang baik, yang sopan santun, tidak korupsi, tidak hanya janji-janji kampanye aja. Ini harapannya besar kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Inilah yang kita harapkan, yang kita inginkan, pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada bangsa ini. Demokrasi berjalan dengan baik yang kita harapkan. Masyarakat diayomin dengan baik. Bangsa ini bisa maju, bisa damai, bisa sejahtera. Itu yang kita harapkan dari sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Inilah kehendak rakyat sekarang, harapan rakyat sekarang ya, kita pengen pemimpin yang benar-benar yang punya integritas, yang punya beretika, yang punya kapasitas, kredibilitas, yang jujur, yang amanah, yang menepati janjinya, yang bisa mengayomi berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, suku, bangsa, ras, agama. Makanya sekarang harapan rakyat ini dilihat pada sosok Pak Anies Rashid Baswedan yang bisa melakukan perubahan terhadap bangsa ini yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi kita ini kalau tidak mau berubah, kata Allah apa? Tidak berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak mau berubah. Tidak berubah nasib suatu bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia ini nggak mau berubah. Jadi kita yang harus berubah untuk merubah bangsa ini. Kita sebagai pengen dapat pemimpin yang adil, kita sebagai pemilih, sebagai warga, sebagai rakyat, kitanya harus berubah. Yang selama ini di mana-mana money politik, caleg di mana-mana money politik, capres cawapres money politik. Tapi kita berharap punya pemimpin yang adil. Bagaimana ceritanya? Dengan money politik mereka aja menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Suap menyuap. Kita pengen pemimpin yang adil, tapi kita disuguhkan dengan money politik. Kita sebagai pemilih juga menerima itu. Bagaimana kita bisa mendapat pemimpin yang adil? Gimana kita dapat pemimpin yang amanah? Gimana kita dapat pemimpin yang istiqomah? Gimana kita dapat pemimpin yang jujur? Dengan cara-cara money politik itu kita sudah lihat bahwa calon-calon pemimpin seperti itu adalah calon pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Ketika dia berkuasa, jangan harap memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat, kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemilih nantinya, kita tolak money politik. Karena kita mau perubahan terhadap bangsa ini. Kalau kita nggak mau berubah, kita sebagai warga, sebagai rakyat, sebagai pemilih nggak mau berubah, jangan harap kita akan dapat pemimpin yang adil. Jangan harap kita akan dapat pemimpin yang amanah. Jangan harap kita akan dapat pemimpin yang peduli terhadap bangsa dan rakyatnya. Kita harus berani menolak, kita harus berani melawan itu caleg-caleg, capres-cawapres yang ingin melakukan money politik. Kalau dengan cara dia tidak benar, jangan berharap kita akan dapatkan pemimpin yang adil. Itu yang kita harapkan. Kita harus semangat, kita harus kampanyekan no politik uang.
Kita tidak mau lagi bangsa ini hanya gara-gara uang 50.000, 100.000, 200.000 ketika pemilihan itu rakyat sengsara ketika pemimpin itu terpilih. Kalau kita pengen berubah bangsa ini, kalau kita pengen maju bangsa ini, kalau kita pengen rakyat ini sejahtera, kita sebagai warga negara, kita sebagai pemilih, kita harus berubah. Oke, dari kita dulu berubah. Kalau kita nggak mau berubah, jangan harap kita akan mendapat pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Oke teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ayo kita gaungkan tolak money politik uang, tolak money politik, tolak money politik. Itu teman-teman, jangan harapkan Allah akan merubah bangsa ini, nasib suatu bangsa ini. Kalau kita sebagai pemilih, kita sebagai warga, kita sebagai rakyat ini nggak mau merubahnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.